Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar generasi Quran hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker ketika akan keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika dalam keramaian ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Tari. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar modul Bahasa Indonesia, yaitu dengan subtema menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai belajar, pastikan Ananda Soli Soliha sudah siap dengan modul Ananda masing-masing ya. Ustazah pun juga sudah siap dengan modul Ustazah. Ini modul Ustazah. Nah, kalau yang belum, silahkan dicari dulu ya modulnya. Nah, sekarang mari kita mulai. Ananda Soli Soliha, dalam kehidupan sehari-hari, pasti Ananda sangat sering sekali mendengarkan cerita atau bahkan membaca suatu cerita. Ananda Soli Solihah untuk mendapatkan informasi atau menggali informasi dari cerita yang kita baca atau dari cerita yang kita dengarkan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Apa itu cara yang pertama? Cara yang pertama adalah dengan cara menjawab pertanyaan yang disajikan. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara menentukan ide pokok cerita. Namun sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, apa itu ide pokok? Ada yang sudah tahu? Masya Allah, hebat sekali jika ada yang sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, jangan bersedih ya. Ustazah kasih tahu. Ini dia, ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok cerita berisi informasi penting dari suatu cerita. Nah, jadi Ananda Soli Solihah, ide pokok sendiri merupakan inti dari bacaan atau cerita yang Ananda baca atau Ananda dengar. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di kalimat awal atau di akhir paragraf. Nah, sekarang Ananda silahkan buka modulnya. Nah, lihat modul Ananda, di sana ada suatu bacaan cerita. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari paragraf pertama ya Ananda Soli Solihah. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari air teko air di dapur. Selain itu muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Sekarang kita lanjut membaca ke paragraf kedua ya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut sebagai proses penguapan. Proses itu adalah proses alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap air dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Ananda Soli Solihah setelah membaca paragraf dengan seksama, Ananda Soli Solihah akan mendapatkan beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Informasi yang kedua, Mita mendengar suara nyaring dari air teko. Informasi yang ketiga, teko di dapur mengeluarkan asap. Dan informasi yang keempat, tutup teko itu tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Ananda Soli Solihah, informasi yang terdapat di poin B, C, dan D adalah informasi penjelas. Informasi tersebut menjelaskan alasan Mita berlari ketakutan. Oleh sebab itu, informasi poin A merupakan ide pokok dari paragraf pertama.
Sekarang mari kita mencari informasi apa saja yang ada pada paragraf kedua ya anak-anak solihah. Yang pertama, informasi yang bisa kita dapatkan ketika kita selesai membaca paragraf kedua adalah ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Informasi yang kedua, saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Dan informasi yang ketiga atau yang terakhir adalah uap air dan suara yang keluar dari teko penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Ananda solihah, informasi yang terdapat di poin B, C adalah informasi penjelas. Informasi tersebut menjelaskan hal tentang yang dilihat Mita, yaitu proses penguapan. Oleh sebab itu, informasi poin A merupakan ide pokok pada paragraf kedua. Nah, Ananda solihah, setelah kita tadi Ustazah telah menjelaskan tentang ide pokok, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari cerita yang kita dengar atau baca. Sekarang mari kita ingat-ingat lagi ya, apa saja yang tadi sudah Ustazah jelaskan dan anak-anak solihah pelajari. Jadi anak-anak solihah, menggali informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Apa saja? Ayo mari kita ingat bersama-sama. Ayo kita sebutkan, kita ingat-ingat ya. Hebat sekali. Benar, yang pertama adalah dengan cara menentukan ide pokok cerita. Cara yang kedua yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang disajikan. Ananda solihah, ide pokok adalah? Ya, benar. Ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok cerita berisi informasi penting dari suatu cerita. Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan biasanya pada paragraf keberapa sih atau pada kalimat keberapa sih kita bisa menemukan ide pokok? Ada yang ingat? Hebat ya kalau masih ada yang ingat ya. Benar sekali Ananda solihah, ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau di bagian akhir paragraf. Wah, Masya Allah, hebat semua ya anak-anak solih. Masih ingat tentang apa yang tadi Ustazah di awal jelaskan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang Ustazah untuk modul Bahasa Indonesia kali ini. Nah, sekarang tugas dari anak-anak solihah adalah mengerjakan soal latihan yang ada pada modul Ananda solihah ya. Nah, begini soalnya. Pasti Ananda solihah bisa mengerjakannya. Mungkin itu saja dari Ustazah hari ini. Semangat selalu untuk Ananda solihah. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.